Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'an mardatillahi wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fa ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa bil khusus sayyidi wa habibi wa ustadzi wa syekhi Buya Kopri Nurzen yang dimuliakan oleh Allah. Beliau ini adalah salah satu sahabatnya Ustaz Abdul Somad dan senior saya di Mesir, serta wabil khusus jamaah Masjid Al-Hidayah Modern Land, serta teman-teman semua yang menyempatkan hadir. Semoga Allah SWT selalu menjaga saya dan antum semua, serta kita niatkan duduknya kita pada malam hari ini, kita niatkan supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, tentunya pribadi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan tentunya kita sangat-sangat berharap, ya, sangat-sangat berharap kita dicintai pula oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi bersabda, wa bihi ilaihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha farubba hamili fikhin ila man huwa afqah minhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nadarah, memberikan cahaya kepada seseorang yang telah mendengarkan ucapanku. Artinya mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Meriwayatkan. Jadi riwayat itu ada dua. Ada yang namanya tahammul, ada namanya ada. Yang dimaksud adalah tahammul. Jadi mendengarkan riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nah kita ini kan nggak bisa dengar Nabi langsung. Maka kita mendengarkan hadis tersebut dari guru kita, yang mendengarkannya membacakan hadis itu dari gurunya, yang mendengarkan membacakan hadis gurunya itu membacakan hadis kepadanya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia memahaminya. Nah, ini kriteria kedua. Menghafalnya, kriteria ketiga, dan menyampaikannya. Nah, 4. Karena berapa banyak para pembawa fikih, namun ada yang lebih faham lagi darinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan bahwa mereka yang mendengarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diserupakan dengan jenis tanah yang berbeda yang diguyur air hujan. Karena jenis tanah kan berbeda-beda. Di antara mereka yang mendengar hadis Nabi Muhammad SAW, ada yang alim, kemudian tidak hanya alim tapi mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkannya. Mereka ini laksana tanah subur yang menyerap air. Otomatis tanah tersebut juga merasakan manfaatnya. Nah, pada saat yang sama ia mampu menumbuhkan tumbuhan dan memberi manfaat kepada orang banyak. Nah, ini alim, amil. Dengar hadis, alim, amil, menyampaikan. Nah, di antara mereka juga ada yang mengumpulkan ilmu dengan waktu yang lama. Akan tetapi mereka belum sanggup untuk mengamalkan yang hukumnya sunnah, atau belum memahami. Belum bisa ngamalin semua, dan belum memahami apa yang telah ia kumpulkan. Akan tetapi mereka telah menyampaikannya kepada orang lain. Nah, bisa jadi orang yang mendengarkannya ini, dari apa yang telah dia sampaikan, lebih paham. Nah, orang seperti ini, mereka laksana jenis tanah yang mampu menahan air, yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Ini juga bagus ya. Mereka inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi Muhammad SAW, nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan cahaya ya kepada seseorang yang mendengarkan perkataanku, fa'addaha ini berarti ada. Ada itu menyampaikan. Kalau tahammul mendengarkan hadis itu siapa saja boleh. Ya. Siapa saja boleh. Dalam artian orang kafir mendengarkan hadis dari Nabi itu boleh-boleh saja. Akan tetapi untuk kita terima periwayatannya tidak bisa. Ya, kama sami'aha sebagaimana
didengarkan olehnya. Nah, kita ini hendak mempelajari kitab Shahihul Bukhari, yaitu kitab teragung setelah Al-Quran. Shahih Bukhari itu, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, ini bukan kitab sembarangan. Jadi kalau Anda tanya kepada siapapun ya, kitab apa yang paling kamu cintai setelah Al-Quran? Hampir bisa dipastikan jawabannya Shahihul Bukhari. Hampir bisa dipastikan jawabannya adalah Shahihul Bukhari. Kenapa? Karena kitab Shahihul Bukhari ini laksana samudra yang menuntun kita untuk memahami perkataan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya mengumpulkan perkataan Nabi, tapi membantu kita untuk memahami perkataan Nabi Muhammad SAW. Makanya terkenal perkataan ulama itu fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Jadi ilmu fikihnya Imam Bukhari itu ada pada teknik atau metode beliau itu menuliskan kitab Shahihul Bukhari. Nah, sebagaimana saya sampaikan, Shahihul Bukhari itu seperti samudra. Kita kalau mau masuk ke dalam samudra, jangan sambil berenang. Saya tidak bicara tentang sungai, saya nggak bicara kolam renang, saya bicara ini samudra. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam samudra, ya jangan cuma bisa berenang. Kita hendaknya nunggu dulu di mana? Ya di pelabuhan, kemudian mencari kapal terbaik supaya kita itu bisa naik ke atasnya dan kita bisa menjelajahi samudra tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan madkhol atau pintu masuk. Nah, pintu masuk sebelum kita mempelajari Shahih Bukhari itu ada 3. Minimal ada 3. Yang pertama adalah tarjamah atau biografi Imam Bukhari. Dan ini adalah bagian yang sangat penting sekali dan seringkali dilalaikan oleh orang-orang yang mempelajari hampir semua kitab. Mempelajari kitab apapun, hendaknya kita juga mempelajari biografi penulisnya. Supaya apa sih? Supaya kita nggak sembrono. Supaya kita nggak sembarangan. Ini kitab ini nggak main-main ini. Jamaah, ini kitab ini nggak main-main. Yang ngarang juga nggak main-main. Kalau hati Anda itu lembut, ketika nanti saya jelaskan bagaimana Imam Bukhari itu mencari hadis dan bagaimana akhlak Imam Bukhari, Anda pasti nangis. Tapi kalau hati Anda keras, Anda nggak akan nangis. Itu pertama ya, tarjamah atau biografi Imam Bukhari. Yang kedua, ba'ith atau sebab. Kenapa beliau itu menulis kitab Shahih Bukhari? Kenapa sih? Apakah sebelumnya nggak ada ulama nulis hadis? Kenapa mesti beliau itu nulis Shahih Bukhari? Apa sebenarnya khalfiyah ataupun katakanlah studi historis, studi antropologis dari latar belakang Imam Bukhari itu menulis kitab Shahihnya? Siapa yang memberikan beliau itu semangat dan saran sehingga akhirnya beliau menulis kitab Shahih Bukhari? Kemudian yang ketiga, ini yang nggak kalah penting, adalah permasalahan dan syubhat seputar Shahih Bukhari. Jadi ada masalah-masalah yang memang jadi perbincangan baik di kalangan ahli hadis Sunni ataupun kritikus yang berada di luar mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, dalam hal ini Syiah. Nah, itu mungkin kita bahas 2 minggu lagi. Mungkin kita bahas 2 minggu lagi. Ini saja mungkin kita baca terjemah Imam Bukhari saja tidak akan selesai gitu, ya, tidak akan selesai. Jadi yang sabar, kita belajar, karena kita belajar ini bukan mau buru-buru, akan tapi supaya ilmu itu bisa masuk ke dalam hati kita. Baik. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu tarjamah atau biografi Imam Bukhari. Nama Imam Bukhari ini cukup unik, ya. Kalau saya katakan nama Imam Bukhari sampai ke atas itu silsilatun nasab adz-dzahabiyah. Jadi silsilahnya itu dzahabiyah, emas. Jadi silsilah nasab beliau itu diukir dengan emas namanya. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Coba fokus kepada 3 nama yang saya sebut pertama. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu Abul Anbiya. Kemudian punya anak Nabi Ismail alaihissalam itu Abul Arab. Jadi yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab itu Nabi Ismail alaihissalam, dan keturunannya yang menjadi nabi adalah
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Akan tetapi nasab Nabi Muhammad SAW itu yang tercatat dengan valid hanya sampai kepada Adnan saja. Makanya dari Abdullah bin Abbas ada riwayat kadzaban nasabuna ay ma fawqa Adnan. Jadi kalau ada orang bikin nasab dari Adnan sampai Adnan, dari Nabi Muhammad SAW sampai Adnan itu benar. Akan tapi kalau ada yang mau coba bikin dari Adnan sampai ke Nabi Ismail itu bohong, ya. Itu bisa didustakan. Dimakruhkan di dalam mazhab Imam Malik, lebih tepatnya begitu, ya. Yakni karoha al-malikiyah raf'an nasab ma fauqa Adnan. Jadi Malikiyah itu memakruhkan kalau kita merofa atau menuliskan nama-nama di atas Adnan. Nah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Bardisbah ini apa? Saya ingat sekali ketika ngaji Arba'in Nawawiyah di hadapan guru saya, Syekh Muhyiddin bin Abdul Razak Asyami. Beliau juga menjelaskan masalah lafaz Bardisbah. Bardisbah ini bahasa Persia, bil Farisiyah. Artinya itu zarra' atau falah. Ya, petani. Nisbah Imam Bukhari ada dua setidaknya. Yang pertama Al-Bukhari, kemudian Al-Ju'fi. Namanya kan Muhammad. Tapi kenapa kok dipanggilnya Imam Al-Bukhari? Nah, ini namanya nisbah, Bapak Ibu. Nisbah. Nah, Al-Bukhari ini merupakan nisbah kepada negeri tempat beliau itu lahir, yaitu di Uzbekistan. Semoga Allah SWT anugerahkan kita untuk ziarah. Siapa tahu, ini jamaah, ya. Ayo sama-sama. Sama saya, sama Ustadz Kopri, kita sama-sama pergi ke Uzbekistan, kita hataman Sahih Bukhari. Ya, baca awail dan awakhir di depan makamnya Sahih Bukhari. Di depan makamnya Imam Bukhari. Baca awail dan awakhir Sahih Bukhari di depan makamnya Al-Imam Al-Bukhari. Ya, itu sangat luar biasa. Kemudian Al-Ju'fi. Al-Ju'fi itu nisbah Arabia. Ini kan menarik ya. Imam Bukhari itu kan bukan orang Arab, tapi orang Uzbek. Tapi kenapa dinisbatkan ke Al-Ju'fi? Padahal Al-Ju'fi itu nisbah Yamaniyah Arabia. Nisbatnya itu ke Yaman. Kan jauh banget. Kalau kita lihat orang Yaman sama orang Uzbekistan, kira-kira padanan wajahnya sama nggak? Beda. Orang Yaman itu ya Arab, ya mancung-mancung. Ya orang Uzbekistan juga mancung-mancung, tapi tipikal orang Uzbekistan itu lebih sipit gitu ya. Nah, Al-Ju'fi ini nisbat. Kenapa dinisbatkan kepada Al-Ju'fi? Karena kakek buyut beliau, yaitu Al-Mughirah, masuk Islam berkat bimbingan Al-Yaman Al-Ju'fi. Jadi namanya Muhammad, tapi dipanggilnya Al-Bukhari dan juga Al-Ju'fi karena faktor tadi. Al-Bukhari yaitu tempat lahirnya di Bukhara, kemudian Al-Ju'fi adalah nisbat masuk Islamnya kakeknya Al-Mughirah dari Al-Yaman Al-Ju'fi. Nisbat itu macam-macam ya. Kayak Al-Imam Asy-Syafi'i itu juga punya nisbat Al-Syafi'i meskipun namanya adalah Muhammad bin Idris. Tapi bukan sekarang untuk kita membahas itu. Nah, kunyah beliau atau panggilan beliau itu adalah Abu Abdillah. Dan ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang diterlantarkan. Ada dua poin yang hendak saya sampaikan. Pertama, memberikan kunyah kepada anak itu sunnah. Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu melihat Zaid, anak dari Abu Tolhah, ya, main burung, lalu beliau mengatakan, ya Aba Umair ma fa'ada Nuwair. Jadi dikasih nama Nuwair, burungnya, anak tersebut dikasih kunyah Aba Umair. Padahal anak kecil, bapaknya Umair. Seperti Sayyidah Aisyah gitu, dikasih gelar misalkan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Untuk memberikan sense of responsibility atau al-mas'uliyah, rasa tanggung jawab kepada anak sejak dini. Saya manggil anak saya itu Fatimah kan namanya. Saya panggilnya kadang Al-Batul. Ya, Al-Batul nisbat kepada Sayyidah Fatimah, anak dari putri Nabi Muhammad SAW. Kadang saya panggil Ummul Mukminin. Wahai ibunya orang yang beriman. Tapi ini yang memberikan kunyah orang lain, bukan diri kita sendiri. Kadang kita tuh kasih kunyah sendiri kita. Panggil-panggil aja. Abu ini, abu itu, ya kan? Kadang-kadang kita begitu sendiri. Gitu. Ya, maka bolehlah kita panggil. Ya. Misalkan ada kawan kita panggil dengan Abu Zahra, kita panggil dengan nama Abu Tufail, ya, dan lain sebagainya. Nah, di manakah Imam Bukhari itu lahir? Beliau dilahirkan di Bukhara, Uzbekistan. Hari apa? Hari Jumat setelah sholat Jumat. Tepatnya tanggal 13 Syawal 194 Hijriah.
13 Syawal 194 Hijriah. Nah, masa kecil Imam Al-Bukhari ini adalah masa kecil yang bisa kita bilang sangat luar biasa. Jadi, izinkan saya untuk menyimpulkan bahwa ulama kelas berat, maksudnya kelas berat itu sekelas Imam Bukhari ya, bukan ulama-ulama. Jadi, mohon maaf ini, setelah Anda baca biografi Imam Bukhari, ketika Anda baca tarjamah Imam Bukhari, saya baca tarjamah itu setidaknya dari 2 kitab ya, dari Hadis Syari'nya Imam Ibnu Hajar dan juga Muqaddimah cetakan Magnas ya, tentang madkhol untuk masuk ke dalam Sahih Bukhari ini. Dan luar biasa Imam Bukhari itu. Luar biasa. Apalagi baca di Syiar Alamin Nubala, macam-macam ya. Kitab-kitab rijal hadis itu. Nah, Imam Bukhari ini kalau kita baca profil beliau, maka karakter ulama yang selama ini kita bilang ulama, pasti akan berbeda banget. Zaman sekarang kan bilang, ikutilah ulama. Ya kan? Benar nggak? Padahal nggak punya guru. Pemahamannya juga nggak bersanad kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi akhirnya ngomongnya begitu saja. Ikuti ulama. Tapi kalau kita nanti sudah mempelajari ini, hanya dari biografi Imam Bukhari, cara pandang kita itu akan berubah drastis. Akan berubah drastis. Sangat berubah drastis. Oh, rupanya ternyata kita itu nggak ada apa-apanya. Rupanya kita ini sangat ketinggalan. Nah, Imam Bukhari dididik di dalam keluarga yang berilmu. Beliau punya punya bapak namanya Ismail, seorang ahli hadis. Akan tetapi, abahnya Imam Bukhari ini bukan termasuk ulama yang meriwayatkan banyak hadis. Ya, kadang ada ulama hanya meriwayatkan 10 hadis. Ada yang meriwayatkan 5 hadis, ada yang meriwayatkan 6 hadis, ya, dan lain seterusnya, dan lain sebagainya. Maka ada tradisi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Al-Azhar, kemudian di Suriah, di Yaman, ya, di Yordan, itu namanya hadis musalsal. Yani hadis yang diriwayatkan secara tasalsul, secara musalsal kepada Nabi Muhammad, bukan tasalsul ya, secara musalsal kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita dengan cara yang khusus. Misalkan hadis musalsal bil awwaliyah. Itu hadis yang biasa dibacakan kepada setiap murid yang baru mau masuk ke dalam rihab ataupun tempat belajar seorang syekh. Belajar ilmu hadis itu atau belajar kitab hadis itu biasanya dimulai dengan memberikan ijazah hadis musalsal bil awwaliyah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama aw yarhamkum man fis sama. Nah, saya mendapatkan ijazah musalsal bil awwaliyah ini dari banyak masyayikh. Ada Syekh Usama Syed Al-Azhari, ada Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari, ada Kiai Haji Ahmad Marwazi, ada Syekh Muhyiddin bin Abdul Razak Asyami, dan banyak syekh-syekh yang lain telah memberikan saya ijazah. Dan itu nanti insya Allah juga akan saya ijazahkan, ya, dengan catatan satu, berakidah ahlu sunnah wal jamaah, itu saja. Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah, Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab Tarikh Kabirnya bahwa abahnya, yakni Ismail, telah melihat Hamad bin Zaid dan Abdullah bin Al-Mubarak. Jadi melihat atau bertemu dengan kalangan tabi'in, ya, dan telah mendengar dari Imam Malik. Wah, maka banyak ulama mengatakan beliau itu termasuk ulama bermazhab Maliki, yakni Ismail abahnya Imam Bukhari itu dikatakan termasuk bermazhab Maliki, meskipun Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Loh, Habib tahu dari mana? Dr. Muhammad Mustafa Imarah di dalam kitab beliau Jawahirul Bukhari, nah, beliau menyebutkan di dalam halaman 10, wattafaqqahal Bukhariyu ala madhabil imami Syafi'i. Imam Bukhari itu madhabnya adalah madhab Imam Syafi'i. Bermazhab Syafi'i itu bukan artinya taklid buta kepada pendapat Imam Syafi'i, akan tetapi metode di dalam mengistinbat hukumnya mengikuti metodenya Imam Syafi'i. Baik. Nah, ayahnya wafat ketika Imam Bukhari masih kecil. Nah, ini sama seperti Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, biasanya ketika di dalam keadaan sulit seorang anak itu ikhlas dan ibunya juga ikhlas, maka diangkat ke dalam derajat kewalian. Biasanya sih begitu. Biasanya begitu. Kalau dua-duanya benar nih, ibu benar, anak benar, biasanya dua-duanya diangkat ke dalam derajat kewalian, ya. Sehingga akhirnya diasuh sama ibunya dalam kondisi yatim.
Akan tetapi, alhamdulillah, ayahnya Imam Bukhari ini meninggalkan Imam Bukhari dalam keadaan yang berkecukupan harta yang halal dan berkah. Dan abahnya Imam Bukhari ini ketika menjelang kematiannya sempat mengatakan begini, aku tidak mengetahui 1 dirham pun dari hartaku dari barang yang haram ataupun harta syubhat. Ma'alimtu min mali dirhaman muharraman wala syubhatan. Saya nggak tahu ya di dalam harta saya, maksudnya gini loh. Pemahaman terbagi itu, yang saya tahu semua harta saya pasti halal dan pasti bersih dari syubhat. Jadi warok bener. Jadi maksudnya yang syubhat itu begini loh. Misalkan ada pulsa nyasar ke tempat kita, itu kan syubhat. Apakah orang itu memberikan dengan ikhlas atau tidak? Nah, orang yang warok, dia akan mencari tahu itu sampai ketahuan siapa yang memberikan pulsa tersebut kepada dirinya. Nah, ketika dirinya tidak tahu, maka pulsa itu akan dikeluarkan uangnya untuk disedekahkan. Nah, ketika orang tersebut ternyata message setelah dia menyedekahkan uangnya, dia pun akan tetap mengembalikan uang itu. Itu orang yang warok. Nah, abahnya Imam Bukhari seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, ya, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan tidak menyukai kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina kama amara bihil mursalin. Allah SWT itu memerintahkan orang beriman sebagaimana memerintahkan para rasul. Ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa amalus salihah. Wahai para rasul, makanlah yang thayyib, yang baik, kemudian beramal saleh. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik, maksudnya yang baik serta halal dari apa yang kami berikan rizki. Summa yadhkurur rajul yutilu safar ash'athu akbar yamuddu yadayhi ila sama faqala ya rab wa mat'amhu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lidzalik. Kemudian Nabi menyebutkan ada orang berjalan jauh, bajunya kotor, rambutnya lusuh, compang-camping, mengangkat tangannya ke atas langit kemudian berkata ya rab, makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Imam Bukhari menginjak usia 16 tahun, dia bersama ibu dan kakaknya Ahmad mengunjungi kota suci Makkah dan kemudian tinggal di Makkah dekat dengan Baitullah beberapa saat guna menuntut ilmu. Nah, ini kan time skip-nya panjang. Nanti kita jelasin itu. Ini kan sudah sampai masa 16 tahun di mana Imam Bukhari itu pergi ke Mekah. Nah, kisah yang nggak kalah menariknya adalah kisah hilangnya penglihatan Imam Bukhari pada saat beliau masih kecil. Jadi ketika Imam Bukhari kecil, kedua matanya buta. Imam Bukhari, ya Allah, Imam Bukhari. Kedua matanya buta. Antum tahu nggak Imam Bukhari itu? Kalau nggak ada Imam Bukhari, kita sudah nggak jelas ini ibadahnya. Kalau nggak ada Imam Bukhari, siapa yang mau memindahkan kepada kita dari riwayat-riwayat yang sahih yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, masih kecil buta. Nah, ibunya itu selalu berdoa, ibunya juga tidak pernah makan harta yang haram, ibunya tidak pernah makan harta yang syubhat, seorang yang waro, wali lah ibunya itu. Makanya ini juga bagi teman-teman yang masih muda ya, berbaktilah sama ibu. Ibu itu kunci surga. Kata Nabi SAW, celaka seseorang yang kalau orang tuanya masih hidup, tapi orang tuanya tidak menjadikan sebab dirinya itu masuk surga. Nah, ibunya selalu berdoa, ya Allah, tolong kembalikan pandangan mata anak saya, Muhammad. Ya. Jadi suatu ketika ibunya bermimpi, bertemu dengan Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lucu ya? Ibrahim. Terus Ismail, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ya, bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Jadi ketemu dalam mimpi itu sama Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Terus Nabi Ibrahim berkata, wahai ibu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memulihkan penglihatan putramu karena banyaknya doa yang kamu panjatkan kepadanya. Nah, ini kan Imam Bukhari ya di dalam tarjamahnya ini kan Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan kepada kita, satu, doa ibu itu doa yang mustajab. Dua, doa itu bisa merubah apa yang sudah Allah takdirkan secara makdur ya. Katakanlah dalam ilmu akidah itu ta'alluq tanjizi hadis ya, apa yang ditakdirkan untuk berjalan ya di dalam ruang dan waktu itu mengalami perubahan juga dikarenakan doa. Makanya kata Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah, di dalam riwayat yang lain ad-du'a'u wal ibadah.
Doa itu adalah inti ibadah. Sama seperti al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Haji kalau nggak ada arafah, nggak sah hajinya ya. Kemudian juga ibadah kalau tidak ada doa, ya dianggap juga seolah-olah tidak sah begitu. Jadi ada pengharapan dan positif kepada Allah SWT. Kalau kita bagaimana itu? Ya, anak misalkan dikasih buta. Nah, terus apa yang kita rasakan sebagai orang tua? Apakah kita tawakal sama Allah SWT atau kita malah putus asa? Malah kita mengisbat naqs kepada Allah, malah kita mengisbat kekurangan kepada zat Allah SWT. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada Imam Bukhari dari kecil. Jadi ketika pagi hari uminya bangun, kaget ngelihat tuh anak, Imam Bukhari matanya udah sembuh. Walhamdulillah. Nah, perjalanan Imam Bukhari ya dari kecil aja udah kelihatan ya. Allah kasih karomah yang sangat luar biasa. Dari bapaknya yang gak pernah makan harta haram, ibunya yang gak pernah makan harta haram, ibunya yang gak pernah putus asa, berdoa siang malam supaya anaknya nggak dibawa ke dokter. Anaknya nggak dibawa ke dokter. Tapi bisa sembuh. Bisa sembuh. Ini masalah iman. Iman dan aplikasi dari keimanan itu sendiri. Nah, kecerdasan dan kejeniusan Imam Bukhari itu tampak ketika beliau itu masih kecil. Jadi Allah SWT menganugerahkan Imam Bukhari hati yang cerdas. Terus pikirannya juga tajam dan daya hafalan yang sangat kuat. Dan menurut para ulama memang, bahkan Imam Ahmad itu mengatakan, dari Bukhari itu nggak pernah ada yang lahir seperti Imam Bukhari. Sampai Imam Ahmad ngomong begitu, ini Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis loh. Dan hadis Sahih Bukhari itu disodorkan itu kepada orang sekelas Imam Ahmad bin Hanbal. Hafal 1 juta hadis Bapak Ibu. Sanad dan matan. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sunnah. Ya. Luar biasa beliau-beliau itu. Ya, makanya kalau sekarang bilang ulama, kalau udah baca setelah ngaji Sahih Bukhari ini, maka kriteria ulama Anda tuh akan berbeda. Menyebut orang ulama itu pasti akan berbeda. Ya. Jadi ada satu riwayat di mana Imam Bukhari ini menuturkan begini. Aku mendapatkan ilham untuk menghafal hadis ketika aku masih berada di sekolah baca tulis, di kutab istilahnya. Kalau zaman sekarang itu kutab itu ya PAUD. Bayangin, aku diilhamkan untuk menghafal hadis pada saat aku masih di PAUD, ya. PAUD, kemudian TK, kemudian SD, itu kutab, ya, itu kutab, ya. Saat itu umurmu berapa? 10 tahun atau kurang dari itu, kata Imam Bukhari. Ini yang tanya siapa? Muhammad bin Abi Hatim. Siapa Muhammad bin Abi Hatim? Warroknya Imam Bukhari. Warrok itu tukang catat, Bu. Asisten pribadi, Aspri. Namanya siapa, Bapak Ibu? Muhammad bin Abi Hatim. Ini harus hafal. Mau belajar Sahih Bukhari tapi nggak hafal warroknya siapa, ya harus hafal. Ya. Oh, warroknya namanya Muhammad bin Abi Hatim. Ya. Nanti sahabat Imam Bukhari namanya siapa, gurunya itu siapa. Nah, itu kita juga harus hafal. Kalau kita hafal nama-nama ulama, insya Allah keberkahan itu tuh turun. Jadi umur sebelum 10 tahun saja Imam Bukhari itu sudah dikasih ilham untuk menghafal hadis. Quran udah lewat. Quran sudah lewat. Kemudian setelah lulus dari kutab, Imam Bukhari itu nggak bolak-balik ke playground, nggak bolak-balik ke time zone. Imam Bukhari itu bolak-balik menghadiri majelis hadis Imam Ad-Dakhili dan ulama hadis yang lainnya. Nah, ini menarik ini ya. Jadi ketika membacakan hadis di hadapan murid-muridnya, Ad-Dakhili berkata, Sufyan meriwayatkan dari Abu Zubair dari Ibrahim. Jadi ada Sufyan meriwayatkan dari Abu Zubair, kemudian dari Ibrahim. Sufyan, Abu Zubair, Ibrahim. Maka Imam Bukhari bilang, pada saat umurku itu 11 tahun, aku menyelahnya. Sesungguhnya Abu Zubair tidak meriwayatkan dari Ibrahim. Kan katanya Imam Dakhili, Abu Zubair meriwayatkan dari Ibrahim. Kata Imam Bukhari, itu anak umur 11 tahun, Bu. Mohon maaf. Setahu saya, Abu Zubair itu tidak meriwayatkan dari Ibrahim. Tapi akhirnya Imam Dakhili menghardik Imam Bukhari. Mungkin begini, kenapa kamu anak kecil berani ngomong? Lalu Imam Bukhari tenang mengatakan, farji ilal asal ingkana indaka. Jadi tolong kembalikan kepada sumber aslinya kalau memang kamu punya sumber aslinya itu. Ini anak kecil loh. Ya, umur 11 tahun.
Nah, kemudian Imam Ad-Dakhili juga orang tua yang insaf, orang tua yang insyaf tuh kalau bahasa sekarang tuh di bahasa Indonesia tuh insyaf ya, pakai shin, sebenarnya pakai sod, insaf ya. Nah, kemudian Imam Bukhari masuk melihat kitabnya lantas kemudian apa Imam Dakhili masuk melihat kitabnya lantas dia bilang, "Bagaimana kamu bisa tahu ya anak muda?" Imam Bukhari menjawab, "Dia adalah Az-Zubair, nama aslinya Ibnu Adi yang meriwayatkan hadis dari Ibrahim." Jadi yang meriwayatkan itu bukan Abu Zubair, tapi Zubair, bukan Abu Zubair. Nama aslinya Ibnu Adi yang meriwayatkan hadis dari Ibrahim. Beda loh, bapaknya Zubair dengan Zubair. Imam Bukhari loh, ngebenerin ulama hadis pada saat umur 11 tahun. Ini Imam Bukhari kalau bukan wali, apa? Makanya kata para ulama begini loh. Kewalian itu tidak mesti ditunjukkan orang itu bisa kasyaf, bisa merubah uang 10.000 jadi 2 juta. Bukan. Bukan terbang. Bukan. Kewalian itu istiqomah di dalam ilmu itu juga kewalian. Ada orang istiqomah di dalam ilmu, gak pernah maksiat itu kewalian. Tapi kalau yang Anda cari kewalian Imam Bukhari, khoriqulil adah, yang aneh-aneh itu ada. Ada. Nanti kita akan bahas itu. Ya, itu luar biasa Imam Bukhari. Tapi kisah Imam Bukhari ini memang agak-agak sedih juga ya. Kenapa? Karena seindah-indahnya Imam Bukhari, sehebat-hebatnya Imam Bukhari, rupanya ada yang benci juga. Ada yang jahat juga sama Imam Bukhari itu ya. Imam Abu Hanifah meninggal di penjara, Imam Malik pernah kena bala, Imam Syafi'i pernah difitnah, Imam Ahmad bin Hanbal kena bala juga, termasuk Imam Bukhari. Termasuk Imam Bukhari, bahkan di daerahnya sendiri. Bahkan di daerahnya sendiri, radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Imam Ad-Dakhili bilang, "Kamu benar Bukhari." Ya, kemudian dibenerin itu catatannya. Nah, Imam Muhammad bin Abi Hatim tanya tuh asistennya, "Loh, Imam Bukhari, jenengan umurnya berapa waktu itu?" Baru 11 tahun. Imam Bukhari nimpali lagi. "Waktu saya umur 16 tahun, saya sudah hafal kitabnya Abdullah bin Al-Mubarak dan Waqi'. Walaqad araftu kalam haula." Dan saya itu mengetahui kalam mereka. Maksudnya siapa? Ahlur ra'i. Ya, ahlur ra'i. Ahli fikih, ahli pemikir. Ahli pemikir, ahli logika. Ya, sekelas Abdullah bin Al-Mubarak, sekelas Waqi'. Ya, ini ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in. Umur 16 tahun. Kalau anak kita umur 16 tahun dikasih apa? Kita dulu umur 16 tahun gimana? Zaman sekarang ada orang, ya Allah, ngakunya belajar langsung sama Rasulullah. Berani bilang, Imam Syafi'i juga manusia, Imam Bukhari juga manusia. Ini orang yang seperti ini, setelah Anda baru saya bacakan sebagian kecil saja. Ini kalau misalkan selesai kita baca, makanya saya katakan dan saya ulang terus-menerus, dan akan saya ulang, cara pandang Anda kepada kriteria ulama itu pasti akan berubah. Pasti akan berubah. Ya. Kemudian aku berhaji bersama ibu dan kakakku. Itu tadi yang saya bilang 16 tahun. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa rihlah yang dilakukan Imam Bukhari pertama kali untuk mencari hadis adalah pada saat bertepatan dengan tahun 210 Hijriah. Ya. Meski apabila misalkan Imam Bukhari, beliau kan lahir 194. Ya, 194. Jadi tahun 210 Hijriah beliau itu sudah rihlah, sudah nyari ilmu. Jadi gini, Imam Bukhari bikin bab khusus di dalam Kitabul Ilm itu yang intinya adalah mengumpulkan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan keluar daerah menuntut ilmu. Untuk mencari hadis. Ahli hadis itu pasti keluar daerah. Mau jadi ahli hadis pasti harus keluar daerah. Nah, kita kadang-kadang nih di dalam daerah aja tapi ngerasanya sudah luar biasa, ngerasanya sudah alim, ngerasanya sudah pinter. Ya Allah, saya terus terang baca tarjamah Imam Bukhari ini nggak bosan dan nangis. Tadi ketika maghrib saya doakan Imam Bukhari, nangis mata saya. Kalau nggak ada Imam Bukhari ini nasib umat Islam kayak gimana? Sementara kita disibukkan dengan gemerlap dunia dan kita nggak pernah tahu siapa sebenarnya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kita nggak pernah mikirin gitu. Gimana caranya agama ini sampai ke kita. Ya.
Nah, meski kata Imam Ibnu Hajar, seandainya saja ya Imam Bukhari itu keluar terlebih dahulu di dalam menuntut ilmu, maksudnya lebih cepat, pasti beliau bisa menemukan banyak tokoh-tokoh yang ditemui oleh teman-teman sebayanya. Nah, ini penting ya. Ngeliat ulama, ketemu sama ulama, itu urusan besar. Ketemu sama ulama, ngobrol sama ulama, dapat satu hadis dari ulama, apalagi sampai bertahun-tahun sama ulama, itu urusan besar, Pak. Jadi untuk meneliti kapasitas seseorang itu, pertama tanya siapa gurunya. Berapa lama dia belajar sama gurunya. Apa saja yang dia pelajari sama gurunya. Itu penting banget. Jadi Imam Bukhari itu, beliau kata Imam Ibnu Hajar, kalau seandainya keluar lebih cepat tuh dari sebelum tahun 210 Hijriah ya, beliau akan lebih banyak ketemu. Meskipun Imam Bukhari, meskipun dikatakan agak telat, tapi sudah ketemu dengan tabi'in sekelas Imam Yazid bin Harun. Imam Yazid bin Harun. Imam Yazid bin Harun ini masih gurunya Imam Malik. Jadi Muammar juga ini, panjang juga Imam Yazid bin Harun itu. Ya, umurnya. Kemudian Abu Daud atau Yalisi yang wafat 204 Hijriah. Sama wafatnya dengan tahun wafatnya Imam Syafi'i. Ya. Dan juga Imam Abdul Razak. Awalnya orang mengatakan Imam Abdul Razak itu sudah meninggal, makanya jangan percaya hoax. Imam Bukhari itu nggak percaya hoax. Jadi sempat Imam Bukhari itu sempat Imam Al-Bukhari itu dia mikir gitu. Ini Abdul Razak di Yaman sudah meninggal. Kalau saya pergi ke Yaman, nanti saya dapat apa? Tapi Imam Bukhari gali informasinya. Sampai akhirnya ketahuan rupanya Imam Abdul Razak itu masih hidup dan akhirnya Imam Bukhari pergi ke Yaman meriwayatkan dari beliau. Dapat juga riwayat itu. Setelah ini, silakan Anda Google, tulis Imam Bukhari, tapi cari Wikipedia yang berbahasa Inggris. Di situ nanti ada peta, antum ukur sendiri. Petanya itu isinya apa? Rihlahnya Imam Bukhari dari Uzbekistan pergi ke Syam, dari Syam pergi ke Hijaz terus muter ke ke Baghdad, kemudian ke Kufah. Muter-muter. Imam Bukhari sampai mengatakan begini, di dalam menuntut ilmu, setiap bulannya saya keluar 500 dirham. 500 dirham itu adalah maharnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah. Dan kalau dikonversikan di zaman sekarang, 40 juta. Setiap bulan Imam Bukhari keluar uang 40 juta hanya untuk menuntut ilmu di zaman dulu. Masihkah kita punya kriteria ulama-ulama itu yang teriak-teriak saja ya gitu? Yang mengatakan ini bid'ah itu salah? Ini sesat masuk neraka? Luar biasa Imam Bukhari ini. Luar biasa. Nah, ketika beliau masuk umur 18 tahun, beliau mengatakan begini. Pada saat saya masuk umur 18 tahun, saya mengarang satu kitab tentang qadaya sahabah wa tabi'in. Tentang permasalahan sahabat dan para tabi'in. Kemudian aku mengarang kitab tarikh di kota Madinah di sisi kuburan Nabi Muhammad SAW dan aku menuliskannya fi lailatin muqammarah. Pada saat malam terang bulan. Di sini ada faidah, ternyata nulis kitabnya Imam Bukhari itu di samping kuburan, Bapak Ibu. Zaman sekarang orang mau ziarah ke kuburan dikatakan syirik. Imam Bukhari nulis kitab di samping kuburan. Kata Nabi SAW apa? Inni kuntu nahitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silakan kalian ziarah kubur. Panjang permasalahan ziarah kubur itu sangat panjang. Dan intinya ziarah kubur kepada makam para aulia, apalagi makam Nabi Muhammad SAW, hukumnya dianjurkan dan disunahkan. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan bahwasannya orang-orang yang sudah meninggal di jalan Allah SWT itu mati. Mereka itu hidup akan tapi kamu tidak merasakannya. Malam terang bulan tuh. Malam terang bulan.
Nah, ini perkataan Imam Bukhari luar biasa. Dan sedikit sekali ada nama yang aku cantumkan di dalam kitab tarikh tersebut, melainkan pasti aku memiliki kisah tentang orang itu. Akan tetapi aku tidak suka menyebutkannya, li'alla yatulal kitab, supaya kitabnya itu tidak menjadi panjang. Bayangin Pak, misalkan di dalam kitab tarikh Imam Bukhari menyebutkan nama 1000 orang. Imam Bukhari itu punya cerita tentang orang itu. Makanya kalau kita ngebahas hadis gitu, nyebut satu rawi misalkan, siapa? Ibnu Lahiyah. Siapa Ibnu Lahiyah itu? Abdul Razak. Siapa Abdul Razak itu? Kemudian katakanlah Ibni Abi Hatim. Siapa Ibni Abi Hatim itu? Ibnul Mubarak. Siapa Ibnul Mubarak itu? Waki. Siapa Waki itu? Ya, Imam Bukhari punya kisah. Setiap nama Imam Bukhari ada kisahnya. Jadi penting. Orang itu penting. Rupanya manusia itu penting untuk diketahui. Tapi Imam Bukhari ada adab yang sangat luar biasa. Semoga ya malam ini bisa kita sampai bahas itu. Nah, Imam Hashid bin Ismail menuturkan bahwa Imam Bukhari ini selalu ikut bersama kami mondar-mandir menghadiri majelis para masyayikh Basrah di Irak. Dan pada saat itu ia masih anak kecil. Nah, ini kisah lucu lagi nih. Ini kisah lucu lagi nih. Jadi pada saat Imam Bukhari itu masih dianggap anak-anak sama ahli hadis, mondar-mandir aja. Ibarat kita tuh ngelihat apa namanya? Anak kecil mondar-mandir, ini siapa ini anak kecil ini? Kok ikut-ikutan belajar hadis? Ini siapa sih ini anak kecil ini? Nah, ini Imam Bukhari 6 hari, tapi nggak nyatet. Teman-temannya pada nyatet, Bu. Pak, teman-temannya pada nyatet. Ini anak nggak nyatet. Teman-temannya kan kesel. Coba Pak bayangin Pak, kita sekelas, saya nyatet 6 hari, Bapak nggak nyatet. Tapi Bapak bolak-balik ke situ ikut-ikutan saya. Kan ngeselin kan? Terus dicela lah, ente ini apa sih belajar ilmu agama tapi nggak nyatet. Terus Imam Bukhari jawab gini, kalian kan sudah ngejek saya. Sekarang coba tunjukin sama saya hadis yang kalian tulis. Maka kami pun, kata Imam Hashid bin Ismail, ini saksi sejarahnya ya. Maka kami pun mengeluarkan kitab-kitab catatan hadis kami. Tetapi dia menambahkan hadis yang lain sebanyak 15.000 hadis. Dan dia membacakan itu di luar kepala. Jadi catatan ente itu masih kurang 15.000 hadis, bro. Gitu. Di luar kepala. Masih nganggep ulama, masih sama nggak kriteria ulama di pikiran kita sekarang? Ini Imam Bukhari ini. Kita cari uang apa? Imam Bukhari ini ninggalin rumahnya, ninggalin keluarganya. Untuk apa? Untuk Rasulullah. Ini makna cinta yang luar biasa kepada Rasul. Rihlah untuk menuntut ilmunya luar biasa. Nggak sembarangan Imam Bukhari. Ya. Maka akhirnya kami mengklarifikasi catatan-catatan kami dengan berpedoman kepada hafalan Imam Bukhari. Allahu Akbar. Nah, aktivitas menuntut ilmu beliau itu dimulai sebelum menginjak masa balik. Ini penting buat orang tua. Jadi sebelum masa balik itu dicekokin mulu. Jangan diajak main mulu, Pak. Bu, jangan dikasih main mulu sama temennya. Salah kita. Mau ini kasih, mau ini kasih. Makanya saya bilang sama uminya, Mi, nanti kalau punya anak satu lagi, jangan dikasih mainan. Kasih buku. Jangan kasih mainan. Boneka jangan. Mobil-mobilan jangan. Kasih buku. Kasih buku. Ya Fatimah ini sudah agak lumayan. Karena saya memang strict, memang keras. Tapi akhirnya dia paham. Alhamdulillah sholat umur belum 4 tahun, sudah pernah sholat malam dengan saya, bangun sendiri, sholat sendiri. Sholat 5 waktu sudah nggak disuruh, bahkan minta. Hadis sudah banyak hafal. Ya karena terkadang memang saya akui saya keras. Terkadang saya keras, terkadang saya nyentil dia. Tapi saya tatap mata dan saya katakan, nah, suatu saat kamu akan paham kenapa Abi seperti ini. Jadi kalau kita biarkan anak kita begitu saja, ya sudah, kita nggak akan jadi apa-apa anak kita. Begitu saja. Sementara kita ingin anak kita ya mewarisi sedikit saja. Kita nih jadi debu kakinya Imam Bukhari, saya sudah beruntung. Ya. Jadi Imam Bukhari menghabiskan setiap bulan 500 dirham. Dan beliau mengatakan, wa ma indallahi khair wa abqa. Ya Allah,
Ibaratnya gini nih, nggak apa-apa dah kehilangan uang 40 juta, yang penting dapat hadis. Dulu ada orang namanya Hisham bin Ammar, di zamannya Imam Malik, bocah kecil. Dikasih uang sama bapaknya itu mungkin sekitar 1 miliar atau 2 miliar. Puluhan ribu dinar, keping emas. Untuk haji dan belajar sama Imam Malik. Sampai ke tempat Imam Malik, kata Imam Malik, kamu itu mazilta sahiran, kamu masih anak kecil pulang. Dia nggak mau pulang, disabet sampai 15 kali sama anak buahnya Imam Malik. Karena Imam Malik ini haibah, Pak. Orangnya besar, tinggi, ya gagah, wangi. Yang belajar sama Imam Malik ini bukan orang sembarangan. Dia anak kecil mau belajar. Tapi anak kecil itu bilang, Pak, saya itu dikirim sama orang tua saya, udah habis uang sampai jual rumah untuk belajar sama Bapak. Ya sekarang mau kamu apa, kata Imam Malik. Tadi asisten Bapak pukul saya 15 kali. Gantinya riwayatkan kepada saya 15 hadis. Habis miliaran rupiah, dipukul masih minta hadis. Anak zaman sekarang bayar 300 ribu, 400 ribu, marah sama guru ngajinya. Itu memang zaman kita begitu sekarang. Apalagi kalau di luar negeri. Anak itu bisa melaporkan orang tuanya ke polisi. Gara-gara dipaksa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Baik. Saya kira cukup sekian. Insya Allah kita akan lanjutkan. Nah, mungkin ada pertanyaan jawab. Kalau misalkan nggak ada tanya jawab, kita lanjutkan saja. Baik.